diacak-acak, digunting-gunting sama nenek. Gila. Enggak, itu perasaannya diuber-uber bawa senjata itu gimana? Ya Allah. Langsung saya dorong dia Mbak Ajeng. Dia bawa gini. Come here. Oh, you tali ya. Like this. You know how I feel? Then I just Ajeng saya dorong aja. Enggak keras lah. Dia sudah tertunggu, saya tutup pintunya toilet itu. Bukan kunci, aku tutup aja. Saya bawa anak itu di sini. Terus bawa keluar itu Bawa sama itu anak. saya nggak bawa sendal, saya nggak bawa masker, anak saya juga masih tidur kayak gini turun ke security. Saya minta tolong Dia nggak ngejar ke bawah. ngejar Mbak Ajeng, tapi Tapi bawa. bawa itu peso. Oh, jadi masih ada bukti gitu ya di kamera. Iya, ada kameranya. Oh, Untung ada kameranya. iya. Saya pencet itu lift lama sekali, saya turun lewat ke Tangga. tong sampah itu kan ada Tangga darurat. Terus dari lantai 52 sampai ke bawah. Gila. Dia naik lift. Dia pikir saya naik lift. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Di Ajeng Channel. Kali ini Di Ajeng Channel mau podcast untuk pertama kalinya bersama siapa? Perkenalkan dirinya, siapa? Eka Asolole. Mbak Ajeng gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, kamu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong, dia mau pulang kampung untuk selama-lamanya. Gimana persiapannya? Persiapannya sudah 75%. Alhamdulillah, semoga semua dilancarkan perjalanannya ya guys ya. Mohon doanya. Oke. Kalau nggak salah nanti bocorannya tanggal 3 bulan 9. Oh my god. Jamnya jam berapa? Rahasia. Oke. Dan di sini kita mau podcast ngobrol santai aja, lesehan dengan background perpustakaan yang ada di Causeway Bay. Kalau kalian ada di Hong Kong pasti kalian sudah tahu ini di mana, oke? Di lapangan Victoria Park. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol. Kita kira-kira mau ngobrol apa ya? Aku pengen tahu ya selama dia di sini. Soalnya kan aku juga belum lama ini kenal sama beliau. Dan aku mau tanya-tanya seputaran dari awal dia ke Hong Kong sampai selama dia kerja di Hong Kong seperti apa. Terus sampai dia proses pulangnya itu kenapa dia memutuskan untuk pulang. Sedangkan kita-kita termasuk saya sampai berpuluh-puluh tahun itu rasanya berat sekali untuk memutuskan untuk pulang. Kita tanya dari awal, kita tanya proses awalnya gimana. Silakan bercerita. Proses awalnya ya seperti biasa, sama seperti teman-teman yang lain, Ya. dan lewat PT, dan itu prosesnya nggak gampang Mbak Ajeng. Nggak gampang, pakai interview itu bukan 1 kali 2 kali, gagal terus, jadi nggak enak jadi seorang TKW. Walaupun kita jadi seorang TKW, kita tuh perjuangannya sangat besar ya. Ada sebagian yang menunggu tuh sampai berbulan-bulan untuk dapat majikan gitu. Kalau saya beruntung banget. Berapa lama? 3 bulan saya termasuk sudah keluar. Alhamdulillah. Terus langsung job pertama itu apa? Job pertama itu jaga nenek. Jaga nenek. Finish. Itu enggak finish. Habis itu enggak lah. Oh, finish 2 tahun. 3 tahun? 3 tahun aja. Kok bisa 3 tahun? Meninggal neneknya? Bukan meninggal, maksudnya di sini nih permasalahannya di sini. Nenek ya awal cerita. Soalnya biasanya itu ya guys ya, untuk informasi aja, kalau di Hong Kong itu kan finish itu kan 2 tahun. Nah ini kenapa 3 tahun? Nah, aku kan jadi penasaran. Gimana ceritanya? 2 tahun finish. Okay. Rencananya hanya ambil 4 tahun, habis itu pulang terus. Jadi karena ini cuma 3 tahun dan ada problem sama majikan. Suddenly ini nenek pernah ke rumah sakit jiwa dan kadang-kadang ada sedikit kumat. Ketika saya sikat toilet, dia masuk bawa pisau. Dan saya lari, nggak bawa masker. Habis itu zamannya apa? Covid ya. Nggak bawa masker, saya nggak pakai sendal. Saya turun ke security. Dan Terus memajikan laki-laki anaknya si nenek. Habis itu pulang dan saya tidak bisa melanjutkan. Tapi maksudnya break, putus kontrak atau difinishkan atau gimana? Break. Saya mengundurkan diri. Oh, dari pihak kamunya yang mengundurkan diri. Oke. Terus itu saya pikir kurang cukup ya. Karena di rumah itu posisinya mertua dan orang tua saya itu sakit, enggak sehat, tidak sehat saja, dan saya pikir ini belum cukup kalau 3 tahun. Jadi saya memutuskan untuk pindah majikan lagi, dan sekarang ini saya dapat 2 tahun 6 bulan. Yang sekarang ini? Iya. Yang jaga baby sama itu, anak 2 itu? Jadi 2 tahun udah finish dan majikan minta tambah extend bisa 6 bulan. Itu saya memutuskan untuk pulang. Karena terus mama ibu saya sudah nggak ada dan anak saya tidak ada yang jaga. Suami kerja, ada kerja di rumah.
Tapi di rumah itu jadi satu keluarga, ibu sama suami. Oh, mertua dengan saya. Oh, mertua. Jadi mertua ini jaga anak saya sudah. Iklan dulu ya guys ya. Iklan dulu ya guys ya. Pucuk. Aus guys, soalnya di Hongkong itu hawa-hawanya tuh kayak mau mendung, hujan nggak jadi. Oh iya. Tapi masih. Terus nggak, ini yang aku penasaran sama yang jaga nenek itu ya. Itu dari awal emang neneknya sudah seperti itu atau kamu udah masuk dia baru punya udah masuk kejiwaan? Udah masuk terganggu. Anaknya ngasih tahu saya karena mama ini pernah punya masa lalu yang pernah di rumah sakit gila. Dan sekarang ini sudah sembuh katanya. Lagi normal mbak, normal, orangnya bisa jalan. Terus saya juga jaga cucunya, bukan hanya jaga dia, jaga cucunya juga. Oh, satu rumah itu ada cucunya juga. Berapa tahun cucunya? Cucunya itu sebelum saya datang itu baru mengandung. Oh. Jadi saya jaga dia dari kandungan. Dari sampai melahirkan juga. Melahirkan, umurnya dia itu udah 2 tahun baru saya. Berarti ya jagain nenek yang sedikit ada ODGJ mungkin ya, terus sama baby. Iya, jadi mungkin ini bukan cuma saya yang dialami saya sendiri ya, banyak cece-cece itu yang jobnya nggak sama sebenarnya. Ketika di PT bilangnya apa, di sini lain lagi, ada sedikit. Iya, itu. Di situ saya cuma ini sih, saya ngapain komplain, nggak usah lah, saya ingat saya dulu tujuannya apa. Saya harus bisa. Andai kan saya bisa milih majikan, nanti abis ini saya mencari majikan baru saya benar-benar cari. Itulah kelemahannya mbak-mbak Indonesia ya guys ya. Kadang kalau dikasih job tidak sesuai dengan awal yang ditandatangani itu, ya udah terima aja karena sudah sampai di Hongkong, udah terlanjur nyebur ibaratnya. Sudah nyebur, nah kita tuh potongan 6 bulan zaman saya ya. Udah 6 bulan tuh kalau kita tukar majikan lagi, nambah lagi loh, terus loh. Potongannya ada lagi terus loh. Jadi dari 6 bulan itu nambah lagi 6 bulan jadi 12 bulan gitu? Tergantung majikan, tergantung agentnya. Kalau ini kita udah finish yang ini yang 6 bulan kita tukar majikan mesti ada biaya lagi. Oh ya, yang kayak biaya buat break kontrak. Iya, ada yang 3 bulan separuh ya. gaji gitu. Di situ saya memikirkan ngapain saya buang-buang waktu di sini. Ya dulu gitu. Bikin easy, kalau keluar masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri itu. Sampai akhirnya bisa finish ya, walaupun sampai 3 tahun. Aku yang ngerinya itu yang neneknya sampai bawa pisau. Jadi saya jaga anaknya itu sudah saya kasih tidur di tempat tidur dia, dan majikan dua-duanya kerja. Benci nggak sukanya karena minta jari bajang, jari kain. Jari yang buat gendong bayi. Iya, itu batiknya kan cantik. Itu dikasih temenku Besti yang di PT, sekarang ada di Singapura. Itu dia terang-terangan minta, aku mau ini. Kalau kalau popoan mama mau ini, saya bisa belikan lagi, tapi jangan ini karena ini pemberian teman saya. Dia nggak mau bajang. Dia marah, saya tidur itu digunting. Jarinya digunting? Jari itu digunting, terus dilipat cantik lagi. Sengaja. Habis itu dia marah, mungkin ya masih marah ya. Datang ke toilet, habis. Gila ya. Cuman gara-gara jarik itu kain yang panjang, itu kain batik yang biasa buat gendong bayi itu loh, neneknya minta. Tapi karena itu kenang-kenangan yang sangat spesial dari temennya, akhirnya sampai segitunya ya. Mungkin karena dari awalnya tuh udah punya gangguan jiwanya itu mungkin ya. Jadi kumat. Saya itu belum tahu ya mbak, kalau jari ini udah dirusak ya. Begitu saya tahu lipat-lipat udah rusak, saya ngomong sama majikan saya mau break, saya nggak mau lagi. Kenapa ya kak? Biasanya kamu kalau marah sama nenek nggak sampai segitunya. Nggak bisa, saya udah rusak kayak gini, udah rusak nih. Kamu kasih tahu itu jarinya tuh. Demi apa ya? Nggak tahu itu. Ini temenku loh, temenku ya, Besti lah. Iyalah ya, kita benar-benar menjaga ya. Kayak istilahnya, kayak itu amanah banget. Pas sama itu, waktu itu saya belum ada kabar sama teman saya, lost contact. Saya pikir nggak bisa. Saya pikir ini sudah sangat keterlaluan. Nggak bisa, udahlah. Harga diri ini pertemanan kita, persahabatan kita gitu, diacak-acak, digunting-gunting sama nenek. Gila.
Enggak, itu perasaannya diuber-uber bawa senjata itu gimana ya Allah. Langsung saya dorong dia Mbak Ajeng, dia bawa gini, Tumea, oh you Talia, like this, you know how I feel. Then I just Ajeng saya dorong aja, nggak keras lah, dia sudah tercungkur, saya tutup pintunya toilet itu, bukan kunci ya, tutup aja, saya bawa anak itu di sini. Terus bawa keluar itu bawa sama itu anaknya? Saya nggak bawa sendal, saya nggak bawa masker, anak saya juga masih tidur kayak gini turun ke security. Saya minta tolong. Dia nggak ngejar ke bawah? Ngejar Mbak Ajeng, tapi bawa itu peso. Oh jadi maksudnya ada bukti gitu ya di kamera? Iya, ada kameranya, untung ada kameranya. Saya pencet itu lift, lama sekali, saya turun lewat tong sampah itu kan ada tangga darurat. Terus dari lantai 52 sampai ke bawah. Gila. Dia naik lift. Dia pikir saya naik lift, dia tetap naik lift turun ke bawah. Jadi kamu gendong anak, turun dari lantai 52 ke bawah, karena diuber-uber sama nenek gila itu, ya Allah. Dari situ saya anaknya pulang kan, sudah saya suruh telepon itu security, anaknya pulang semua, anaknya ada 3 lain rumah, datang semua. Terus itu neneknya diamanin sama security? Diamanin bukan hanya security, ada ambulan juga lah, ini diperiksa orangnya ada apa, langsung poking. Ada bukti, kamera udah ada bukti, di security juga ada bukti, dia masih pegang loh. Kamu kalau semuanya sampai mengkasuskan ini ya, bisa kamu masuk ke lebor itu sebenarnya bisa, tapi itu kalau masalahnya bertele-tele. Saya juga mau pengen punya majikan lagi, dan saya nggak mau ini. Pokoknya dipermudah prosesnya buat cari majikan baru lagi. Nah itu kedua lagi baiknya itu mbak-mbak Indonesia masih baik kalau sama majikan itu tuh masih ada rasa kemanusiaannya, nggak mau. Kalau orang sini tuh udah pasti masuk ke jalur hukum, nggak mungkin nggak. Bener-bener. Yang dibayangin tuh apa jadinya kalau sampai besok itu ke saya, Pak. Gila, itu pengalaman yang paling nggak bisa lupa lah ya. Terus kalau yang selama jaga yang kedua, majikan kedua ini kira-kira apa yang nggak bisa dilupakan lah? Kira-kira apa? Ini sih karena majikan saya dua-duanya guru, ya ada sedikit depresi. Kalau ini kalau mikir sampai di sana itu banyak apa ya? Yang perempuan apa yang laki? Dua-duanya tuh guru. Gila. Ini guru bisa depresi ya? Ya of course, karena muridnya juga mungkin terlalu banyak many thinking. Yang itu sibuk dia mikir apa-apanya itu PR-nya atau apa nggak tahu. Itu kalau datang tuh kayak Pak BD ya, yang perempuan. Jadi melampiaskan emosi dia selama di sekolah itu yang udah ditahan. Kayak ini lebih baik dari yang dulu sih. Kalau makan ini walaupun enak dia lempar sumpit, dia pergi. Itu saja. Kalau dia sudah berbuat kalau makanan nggak enak lagi dimakan, sumpitnya dilempar. Iya, lempar gini aja, bukan lempar jauh ya, lempar gini. Ya perang, tapi kan dia tetap aja kalau kita orang ditaruh biasa aja, kita tuh udah madep loh. Kita udah masak itu dengan penuh hati, belanja, apalagi bawa anak udah dimakan. Yang ini saya menjaga itu 4 tahun dengan 5 bulan bayi. Jadi bagaimana itu kita mengisikan waktu pinter-pinter kita, yang satu main, yang satu tidur, kita cepet-cepet masak loh. Iyalah, apalagi kalau belanja. Terus gimana kalau belanja? Dibawa dua-duanya? Enggak, belanja itu anaknya satu sekolah, satu gendong depan, saya belanja welcome atau apa gitu. Pasar tuh nggak berani karena masih banyak banget. Itulah power, kehebatannya mbak-mbak Indonesia itu. Pokoknya ya, dia pinter-pinter ngatur waktu, dan pokoknya bisa-bisanya lah, pokoknya kita ngatur waktu gimana waktunya jemput anak yang satu sekolah, belanja sambil gendong bayi. Nah itulah buat kalian yang belum baru kepikiran pengen ke Hong Kong atau ke luar negeri manapun, harus benar-benar dipikirkan guys. Mental itu nomor 1, mental. Dan nomor 2 itu harus sedikit pakai akal. Kita bekerja tuh jangan pakai tenaga. Ya tenaga boleh, tapi seenggaknya harus diakalin ya. Iya benar, Mas. Kalau nggak diakalin, pekerjaan nggak akan beres kita. Saya yakin ada banyak cece-cece itu yang beberapa bulan sudah pulang ya, kayak nggak sanggup. Itu saya nggak nyalain cece-nya, memang di sini harus memiliki skill dewa, benar-benar. Iya, skill dewa. Nah, kita harus strong banget. Saya aja yang
pernah ya, pernah mana gitu, Singapura itu keras ya Singapura. Saya dulu nggak pernah pakai handphone tuh 3 tahun. Oh, kamu dulu pernah Singapura juga? Berapa tahun? 3 tahun. Wah. 3 tahun juga. Nggak pakai handphone, nggak pernah holiday rasanya kayak apa, nggak pernah. Selama 3 tahun? Itu saya merasa nyaman. Nyamannya itu apa-apa kita dicukupi. Nah, itu keras loh, sebenarnya lebih keras itu, nggak ada apa-apa soalnya kita nggak ada hiburan lah ya. Dan nenek saya sakit aja saya telepon baru 5 bulan, baru tahu 5 bulan yang lalu itu nenek saya nggak pernah telepon? Nggak pernah, hanya dikasih kalau kita minta itu 3 bulan sekali, 2 bulan sekali baru pakai handphonenya majikan. Terus gimana rasanya pas telepon ternyata neneknya sudah nggak ada selama 5 bulan? Apalagi sudah di sini itu lebih sakit, kehilangan ibu kandung saya dan abang satu-satunya. Selama di Hong Kong? Selama di sini. Oh, berarti waktu kerja di Singapura kehilangan nenek. Ya. Terus kerja di Indonesia, kerja di Hong Kong, ibu sama abang. Iya, nggak ada. Itu belum jangkanya nggak lama ya, Desember itu. Nggak ada, Desember kemarin. Nggak kebayang, April, leherku langsung berat lo bayanginnya, sumpah. April itu abang nggak ada juga. Jadi 1 tahun gua dong. 1 tahun itu. Oh ya Allah, gila berat itu sumpah. Jadi gimana rasanya kita nggak bisa pulang, nggak bisa nemuin, terus kita bisa strong di sini. Caranya gimana? Gitu. Lah iya. Kalau yang di rumah mungkin masih ada keluarga lah yang untuk bisa menguatkan, tapi kalau yang di luar negeri sini, kalau nggak kita sendiri mengandalkan temen juga kan ya masing-masing kerja ya nggak bisa. Saya hanya membutuhkan teman. Iya. Zaman itu saya sama majikan ini kan 2 minggu sekali libur banyak. Minggu kemarin saya sudah libur, minggu sekarang besok ini seharusnya nggak libur. Pas hari Jumat ibu saya nggak ada, saya hari Sabtu paginya ngomong sama majikan lagi, minggu besok saya minta libur sekarang. Kenapa? I not well, my heart not well. Kenapa? Dia bilang tanya gitu. Terus ibu saya baru saja tidak ada Jumat kemarin. Dan saya think kerjanya tidak oke. Dan saya butuh tenang. Butuh ngobrol sama teman. Dan saya hanya butuh Meli sama Mbak Puji. Saya butuh dia. Ketemu saya sekarang. Dia juga, ya udah ketemu mereka, kita pelukan, nangis. Pokoknya saya udah meluk dia kayak apa ya, kita bayangin meluk kayak udah ada kekuatan tersendiri lah ya. Jadi kayak maksudnya kita tuh nggak sendiri lah di sini, masih ada orang yang merangkul kita di saat kita benar-benar down, benar-benar terpuruk, benar-benar sudah nggak bisa, seolah-olah tuh udah nggak bisa berdiri di 2 kaki. Kita tuh kalau ada teman yang benar-benar bisa merangkul kita tuh sangat-sangat bersyukur sekali. Terima kasih banget loh, selama di sini teman saya itu dari PT loh ini anak. Nah sekarang ngomong-ngomongin temen nih ya, ngomong-ngomongin temen, karena kita di sini tuh nggak bisa jauh dari yang namanya temen ya. Circle pertemanan itu ya, ada yang suka berteman itu luas, ada yang suka berteman itu cuma 1-2 orang itu aja. Nah kalau kamu maunya masuk yang mana?